Soal yang ketiga, gaya tolak-menolak antara dua muatan yang terpisah sejauh R adalah F. Jika jarak pisah diubah menjadi 3 kali semula, maka gaya tolak-menolaknya menjadi... Yang diketahui di sini, pertama, ketika jarak mula-mulanya atau R1 itu adalah R besar ya di sini, maka F1-nya adalah F, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, jika R2-nya atau jarak keduanya diubah menjadi 3 kali semula, berarti 3R kayak gini. Nah, terus F2-nya jadi berapa kali semula? Kayak gitu. Rumusnya itu kan tadi F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini R-nya kalau saya pindahin, temenin ke F ini, jadinya F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali Q2. Oke. Kemudian untuk nilai K ini kan selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9 ya kan. Dan Q1, Q2 di soalnya itu dianggap tidak berubah. Oke. Kok bisa dianggap tidak berubah ya? Karena emang gak ada keterangannya di soal, yang berubah itu hanya jaraknya aja. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini bisa dianggap konstan. Konstan alias tetap. Kalau ada ruas kanannya konstan kayak gini, berarti rumus yang di ruas kiri itu boleh dijadiin perbandingan. Jadinya gini, F1 dikali R1 kuadrat itu sama dengan F2 dikali R2 kuadrat. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin yang udah diketahui tadi. F1-nya adalah F dan R1-nya adalah R besar, ini dikuadratkan. Kemudian F2-nya ini yang ditanya. Terus R2-nya itu adalah 3R. 3R gini ya, tapi harus dikuadratkan. Kalau udah berarti ini F dikali R kuadrat sama dengan F2 dikali 3 kuadrat itu 9R kuadrat ini jadinya ya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada R kuadrat, berarti ini boleh dicoret. Jadinya F sama dengan F2 dikali 9. Nah, yang ditanyakan F2-nya nih, berarti 9-nya harus pindah ke sebelah kiri, jadinya dibagi. Berarti F per 9 itu sama dengan F2. Nah, kalau udah kayak gini, berarti F2-nya adalah 1 per 9 kali F. Oke, berarti jawabannya yang A. Soal yang keempat, dua buah benda yang bermuatan listrik berbeda didekatkan dengan jarak R sehingga timbul gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jaraknya diperkecil menjadi setengah kali semula, maka besarnya gaya tarik-menarik antara dua muatan tersebut menjadi... Ini soalnya mirip dengan soal ketiga tadi ya. Oke, berarti kita coba. Di sini diketahui jarak pertamanya adalah R, kemudian F1-nya adalah F, gitu ya. Terus R2-nya jaraknya diubah jadi setengah kali semula, berarti setengah R. Nah, F2-nya sama dengan berapa? Oke, langsung aja, berarti di sini F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. Ini dimasukin, berarti ini F dikali R kuadrat sama dengan F2 dikali jarak keduanya itu setengah R, tapi harus dikuadratkan. Ini jadinya F kali R kuadrat sama dengan F2 dikali setengah dikuadratkan itu setengah kali setengah, jadinya 1 per 4 R kuadrat. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada R kuadrat, berarti dicoret ya. Di sini jadinya F sama dengan 1 per 4 kali F2. Kan? Nah, yang ditanya F2-nya nih. Berarti seperempatnya harus pindah ke sebelah kiri. Oke, jadinya 4 per 1 dikali F itu sama dengan F2. Nah, kalau udah kayak gini, berarti F2-nya itu adalah 4 kali F. 4 kali gaya semula. Jadi jawabannya yang D. Oke, khusus di soal nomor 3 dan 4 tadi, dan berdasarkan rumusnya bisa disimpulkan F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi, kalau mau ngerjain dua soal ini tanpa rumus, itu sebenarnya bisa. Jadi, karena berbanding terbalik, kalau dia jaraknya menjadi 3 kali semula, berarti dibalik jadi 1 per 3. Gitu ya. Karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti ini harus dikuadratin. Jadinya 1 per 9. Jawabannya A kan tadi. Nah, sedangkan yang ini 1 per 2, dia harus dibalik. Jadi 2 per 1. Karena kuadrat, ya berarti harus dikuadratkan.
menjadi 4/1 alias sama dengan 4. Tadi jawabannya jadi yang D. Soal yang kelima, dua muatan diilustrasikan seperti gambar berikut. Jika gaya interaksi kedua muatan 45 Newton, besar muatan kedua adalah. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini adalah Q1 besarnya 3 mikrokolom, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian ada jaraknya di sini 6 cm ya, berarti R sama dengan 6 cm, diubah ke meter berarti 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu ada F-nya, F sama dengan 45 Newton, dan yang ditanya adalah nilai Q2. Oke, rumusnya masih sama, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Terus R-nya saya pindahin sini ya. Berarti F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q1 kali Q2. Nah, karena yang ditanya Q2 di sini, berarti K dan Q1 harus pindah. Jadi di bawah. Berarti F dikali R kuadrat per K dikali Q1 ini sama dengan Q2. Kalau udah, kita substitusi bilangannya, nilainya ya. F-nya adalah 45 Newton dikali R-nya tadi 6 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Terus per K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Q1 itu 3 kali 10 pangkat minus 6. Maka Q2 sama dengan 45 kali 6 kuadrat itu 36 dikali 10 pangkat min 2 kali 2 itu minus 4. Per, di sini mau saya tulis tetap 9 dikali 3 ya. Lalu dikali, ini pangkatnya 9 kurang 6 berarti 10 pangkat 3. 45 dibagi 9 itu 5, 36 dibagi 3 itu 12, berarti 5 kali 12, jadinya 60. Maka Q2 sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat, nah ini pangkat 3-nya nih naik ke atas, jadinya 10 pangkat minus 3. Berarti Q2-nya sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 7, atau sama aja 6 dikali 10 pangkat minus 6, maka ini sama dengan 6 mikrokolom. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.